Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Widodo. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia, apa sih itu SDM? SDM merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi atau perusahaan. SDM memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. SDM terbagi menjadi dua, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro merupakan penduduk usia produktif dalam sebuah wilayah, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sedangkan SDM mikro ialah manusia yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi. Biasanya disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Macam-macam SDM. Yang pertama, SDM sebagai tenaga kerja. Di sini penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun yang memiliki kemampuan mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang dan produksi. Jadi maksud di sini adalah SDM yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan yang harusnya yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Supaya apa? Supaya tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Jadi sumber daya manusia sangatlah penting dan berpengaruh dalam sebuah perusahaan, sebab manusia adalah kunci dari perkembangan dan kemajuan sebuah perusahaan tersebut dong. Yang kedua adalah SDM sebagai tenaga ahli. Manusia bersama teknologi yang berperan dalam pembangunan ekonomi memiliki keahlian tertentu. SDM tenaga ahli, jadi kalau manusia dan teknologi digabungkan, maka dia butuh keahlian khusus yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, SDM konsumen, yaitu manusia konsumtif yang berperan dalam pemakaian barang-barang hasil produksi. Jadi ada rentan-rentan usia yang mungkin atau faktor lain yang menyebabkan tidak mungkin atau tidak mampu bekerja sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli, tapi dia cukup sebagai konsumennya aja, sehingga dia mampu menikmati hasil dari sumber daya tenaga ahli atau tenaga kerjanya. SDM perusahaan. Perusahaan tidak akan pernah maju tanpa SDM yang berkualitas, tanpa manusia yang berperan sebagai tenaga penggerak. Awalnya perencana, kemudian penggerak, lalu pelaksana. Manusia SDM pun tentu harus dibina. Lalu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan SDM dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. MSDM sendiri itu memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna dalam mengatur dan memperdayakan SDM yang ada dan direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ada item-item yang perlu dipenuhi dalam rangka memanage sumber manusia dari perencanaannya. Jadi bagaimana merencanakan agar perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, dan bagaimana juga organisasi perusahaan yang sudah ada berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta ada beberapa orang yang ada atau berperan untuk mengarahkan sumber daya manusia dan juga teknologi agar tetap berada pada visi dan misi yang diharapkan oleh perusahaan itu, yang dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Lalu apa perbedaan MSDM dan manajemen personalia? Perbedaan yang pertama, MSDM ini dikaji secara makro, sementara manajemen personalia akan dikaji secara mikro. Yang kedua, MSDM menganggap bahwa karyawan adalah sebuah kekayaan atau aset utama organisasi, sementara pada manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah bagian dari faktor produksi. Fungsi sumber daya manusia. Nah, manusia itu menjadi kunci dari keberhasilan suatu pekerjaan pada sebuah perusahaan. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama sebagai tenaga kerja, yang kedua sebagai pemimpin, yang ketiga sebagai tenaga ahli,
Yang keempat, fungsi evaluasi. Dan yang kelima, membangun relasi. Lalu di sini ada fungsi MSDM. Sebelumnya, MSDM itu sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna untuk mengatur dan memperdayakan SDM yang ada dan direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Jadi pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi wewenang, dan koordinasi. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Mereka mengarahkan semua karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Mengendalikan dan mengawasi karyawan untuk taat pada peraturan yang ada. Yang kelima adalah pengadaan atau procurement, yaitu proses penarikan, seleksi, orientasi, dan induksi karyawan jika diperlukan. Yang keenam yaitu pengembangan atau development, yaitu proses peningkatan keterampilan dari perusahaan bagi karyawan yang bisa disebut dengan pelatihan. Yang ketujuh yaitu kompensasi atau compensation, yaitu penghitungan dan pembagian balas jasa secara adil terhadap karyawan. Yang ke-8 yaitu pengintegrasian atau integration, mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras, yaitu nggak bertolak belakang. Yang ke-9 itu pemeliharaan, yaitu proses pemelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas. Yang ke-10 yaitu kedisiplinan, pengedisiplinan karyawan terhadap peraturan dan norma sosial yang ada. Dan yang terakhir itu pemberhentian dari organisasi atau dengan kata lain itu PHK. Manajemen SDM. Manajemen SDM meliputi beberapa. Yang pertama ada perekrutan, yang kedua ada motivasi kerja, yang ketiga ada manajemen kinerja, yang keempat adalah tunjangan karyawan, yang kelima kesehatan karyawan, yang keenam keselamatan karyawan, yang ketujuh pemberian kompensasi, dan yang terakhir adalah pengembangan perusahaan. Yang dibahas di sini adalah kompensasi. Kompensasi itu merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan dalam bentuk apapun sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bentuk kompensasi pun ada 3. Yang pertama adalah upah atau gaji pokok. Ini pembayaran yang diterima karyawan secara bulanan, mingguan, atau setiap jam sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Yang kedua intensif, merupakan imbalan yang ditambah terhadap upah atau gaji dan biasanya berkaitan secara langsung dengan prestasi kerja. Yang ketiga itu benefit, yaitu imbalan yang diterima para karyawan sebagai hasil dari pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi. Strategi pengembangan SDM. Strategi pengembangan SDM di sini yaitu suatu perencanaan tentang cara bagaimana kualitas SDM di sebuah organisasi atau perusahaan akan mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan kemampuan kerjanya bisa meningkat. Yang termasuk bagian dari strategi pengembangan SDM, yang pertama memberikan program pelatihan karyawan, yang kedua pemberian tanda penghargaan kepada karyawan, yang ketiga meningkatkan tingkat produktivitas karyawan atau pegawai di perusahaan, yang keempat meminimalisir atau mengurangi kerusakan yang bisa terjadi pada sebuah produk, yang kelima berusaha meningkatkan sikap kepemimpinan karyawan atau pegawai di perusahaan, yang keenam memberikan kesempatan karyawan atau pegawai untuk mengajukan ide di organisasi atau perusahaan, yang terakhir memastikan pekerjaan setiap pegawai ataupun karyawan bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan efisien. Jadi bisa disimpulin, jika dalam perusahaan itu sumber daya manusia kurang, maka pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut akan terhambat. Dan jika sebaliknya sumber daya manusia yang terpenuhi, maka pekerjaan pun akan berjalan dengan lancar. Tapi
sumber daya manusia yang dibutuhkan bukanlah sumber daya manusia yang tidak bisa memiliki kemampuan lebih. Jadi, yang bisa dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama, kalau unsur utama MSDM itu adalah manusia. Jadi, kegiatan MSDM perusahaan yang akan menyangkut pengembangan skill dan kemampuan karyawan, desain dan implementasi sistem perencanaan, pengelolaan karir pegawai, penyusunan kegiatan karyawan, evaluasi kinerja karyawan, pemberian kompensasi karyawan, dan menjaga hubungan ketenaga kerjaan yang baik pada perusahaan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.